Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pelajaran kali ini kita masuk di bab sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun sebelum kita masuk di pelajaran kita di pertemuan yang pertama, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Doa sebelum belajar, silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tentunya kalian sudah terbiasa kan membaca Al-Quran? Nah, sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dengan tartil, surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Nah, apa hubungannya dengan bab ini? Kita lihat di peta konsep ini. Jadi Al-Quran yang akan kita bahas berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf adalah Quran surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran ayat 134, di mana kita harus bisa membacanya dengan tartil. Tentunya harus bisa memperinci hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam ketiga ayat ini. Oke, kemudian kita masuk di materi pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 4 macam. Apabila ada nun sukun dan tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum ini. Ilhar, bacaan jelas, ikhfa, samar, idgham, melebur, dan iklab, yaitu bacaan beralih. Nah, lebih lengkap kita pelajari di slide berikutnya. Jadi idhar, bacaan jelas, itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu atau berhadapan dengan salah satu di antara huruf ghain, ain, hamzah, ha, kho, dan ha. Membacanya adalah dengan jelas, artinya tidak boleh mendengung. Contohnya, kita baca wa amanahum min khauf, min khauf, min khauf. Nah, ini harus dibaca dengan jelas. Min khauf, tidak boleh min khauf, tidak boleh, tetapi jelas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini. Ta, sa, jim, hingga yang terakhir ada huruf kaf. Membacanya adalah dengan bacaan samar. Contohnya adalah naqa'afa. Ada ain berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini membacanya samar. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hukum bacaan idgham. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, wawu, ya, ro, dan lam. Membacanya adalah dilebur ke huruf tersebut. Contoh, fi amadimmu. Jadi kasroh tanwin di sini bertemu dengan mim, bacanya dilebur. Fi amadimmu. Paham ya? Contoh yang lain, malam, malam. Nunnya itu dilebur ke dalam huruf lam. Malam. Ini adalah bacaan yang ketiga. Nah, pengecualiannya adalah ketika huruf tadi dalam satu huruf, dalam satu lafadz ya. Contoh nun sukun, ini ada wawu, tetapi dalam satu lafadz atau dalam satu kata, maka dibaca jelas. Sin wa nun. Tidak boleh kemudian dibaca dengan siwanun, salah. Tapi jelas. Bun ya nun. Tidak boleh buyanun. Nah, dan contoh berikutnya. Ini pengecualian. Yang keempat adalah iklab. Hukum ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hanya huruf ba saja. Contohnya di sini, nun sukun bertemu dengan ba. Maka nun mati atau nun sukun atau tanwin itu bunyinya dirubah menjadi huruf mim. Layum badanna. Tidak boleh layun badanna. Tidak boleh. Tetapi nunnya diganti dengan mim. Layum badanna. Nah, ini adalah yang keempat, iklab. Nah, oke. Kita coba simpulkan, ada 4 ya, ada 4 hukum. Yang pertama adalah
idhar, bacaan jelas. Yang kedua adalah ikhfa, yaitu samar. Kemudian yang ketiga idgham, dan yang keempat adalah yang keempat adalah iqlab. Nah, kalian harus bisa memahami hukum-hukum bacaan yang ada di dalam ketiga surat tersebut. Untuk evaluasinya adalah yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam ayat di atas. Ada 3 ayat. Kemudian identifikasi hukum bacaan dalam nun sukun dari lafadz berikut. Ini diidentifikasi termasuk bacaan apa. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu bacalah 3 ayat ini, An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Silahkan kerjakan evaluasi ini dalam LKPD atau lembar yang sudah disediakan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.